Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan spiritualitas saya berdasarkan pengalaman hidup saya, sesuai dengan pemahaman saya, dan juga referensi dari orang per orang tokoh yang pernah mengalaminya. Topik kali ini adalah bahagia dalam penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tentu akan bertanya, mengapa penderitaan bisa membawa kebahagiaan? Karena pada umumnya penderitaan dimaknai sebagai lawan dari kebahagiaan. Seseorang yang menderita, maka seseorang tersebut tidak bahagia. Atau sebaliknya, seseorang yang bahagia pada umumnya tidak ada penderitaan di dalam hidupnya. Secara umum demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ilmuwan yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki keberhasilan, kesuksesan, misalnya memiliki kedudukan tinggi, memiliki jabatan tinggi, memiliki kehormatan, dihargai, ditakuti, kemudian memiliki kekayaan yang berlimpah, kemudian memiliki popularitas yang luar biasa, tidak menjamin bahwa kesuksesan tersebut akan membawa kebahagiaan bagi seseorang. Pada kenyataannya, di dalam kenyataan hidup, ternyata memang banyak peristiwa. Bapak, Ibu, Saudara dapat melihat di media sosial, di Google, atau di mass media yang menceritakan beberapa tokoh yang sukses, yang terkenal, yang kaya, yang populer, ternyata tidak bahagia, bahkan kemudian mengalami penderitaan jiwanya dan mengakhiri hidupnya. Di satu sisi, seseorang yang mengalami penderitaan, sakit penyakit, kegagalan, dan kemudian dianggap tidak sukses oleh pandangan umum, tetapi di dalam kegagalan, di dalam penderitaannya, di dalam sakit penyakitnya, seseorang tersebut dapat merasakan atau mengalami suatu kebahagiaan. Mengapa seseorang yang sukses tidak bahagia, dan mengapa seseorang yang menderita, gagal, mengalami sakit penyakit, dapat bahagia? Ada satu kata, yaitu makna kehidupan. Seseorang yang sudah berhasil di dalam mencari tentang makna hidupnya, maka dia akan bahagia ketika dia sukses maupun ketika dia menderita. Itu disampaikan oleh Viktor Frankl, seorang ilmuwan, dokter, neurolog, dan juga seorang psikiater. Beliau menyatakan tersebut selain karena beliau seorang ilmuwan, tetapi juga mengalami sendiri bagaimana penderitaan ketika dia di kamp konsentrasi di masa Hitler, di masa Nazi di Jerman. Orang tuanya meninggal, istrinya yang sedang mengandung meninggal di depan matanya, dan Viktor Frankl ini dapat lolos dari kematian di kamp konsentrasi tersebut. Sebenarnya Viktor Frankl bisa terlepas dari kamp konsentrasi di masa Hitler, di masa Nazi di Jerman pada saat itu, karena sudah mendapatkan visa ke Amerika. Namun dia memilih untuk tetap tinggal karena dia hanya satu-satunya yang dapat visa, orang tuanya tidak dapat, dan kemudian dia bersama orang tuanya ditangkap oleh Nazi,
kemudian dimasukkan di dalam penjara kamp konsentrasi, dan kemudian selain itu, mengapa Viktor Frankl tetap bertahan? Karena dia mendapatkan sebuah tulisan dari orang tuanya ketika itu yang masih ada tersimpan, bahwa hormatilah orang tuamu, tulisan di dalam firman Tuhan. Maka dia rela untuk membatalkan pergi ke Amerika dan bersama dengan orang tuanya sebagai rasa hormat kepada orang tuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula di dunia ini ada konsep tentang samsara, yaitu sesuatu penderitaan untuk kebahagiaan. Jadi ternyata konsep tentang penderitaan yang membawa kebahagiaan itu sudah ada sebelumnya. Kemudian kita juga dapat memperhatikan bahwa masyarakat di dunia ini dari keyakinannya maupun dari kepercayaannya, dengan puasa adalah suatu kegiatan yang menderita karena harus pantang, harus tidak makan, tidak minum, bahkan mungkin tidak tidur, kemudian juga bertapa, kadang-kadang harus berendam di sungai pada saat malam hari di dalam kepercayaannya demi mendapatkan sesuatu kebahagiaan spiritualitasnya. Kemudian konsep penderitaan pun kita dapatkan dari konsep totalitas penderitaan dari karya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang memiliki kebahagiaan. Tuhan yang berkuasa atas dunia dan alam semesta. Tuhan yang berkuasa atas penderitaan. Tuhan yang Maha Kasih berkenan untuk datang sebagai manusia yang sederhana, kemudian harus hidup bersama manusia, menderita, dihina, dianiaya, bahkan kemudian wafat di kayu salib. Penderitaan yang luar biasa. Mengapa Tuhan Yesus Kristus berkenan untuk menderita? Karena memiliki kasih yang tanpa batas, Maha Kasih yang luar biasa sebagai cerminan kebahagiaan. Jadi Tuhan Yesus Kristus rela menderita adalah di dalam rangka memiliki kasih yang sempurna, dan Tuhan Yesus Kristus bahagia berkenan menderita demi keselamatan manusia. Tuhan Yesus Kristus rela mengorbankan nyawanya demi kebaikan sahabatnya, manusia. Jadi saudara-saudaraku, dari konsep Viktor Frankl dan juga konsep-konsep yang ada sebelumnya, yaitu tentang samsara, tentang bagaimana hidup prihatin, berpuasa, bertapa, berendam di air yang dingin di malam hari, semua adalah sesuatu tahapan penderitaan untuk menuju kebahagiaan. Jadi saudara-saudaraku, setiap manusia memiliki kehendak bebas untuk bertindak, dan kemudian dengan kehendak bebasnya ini manusia bisa bertindak untuk mencari tentang makna kehidupan ini. Dan kemudian setiap manusia akan menemukan makna kehidupannya sendiri, dan kemudian ketika sudah memiliki makna kehidupan yang hakiki, maka seseorang akan bahagia entah di saat sukses maupun di saat menderita. Jadi kebahagiaan ada di dalam hati dari seseorang yang telah memiliki makna kehidupan. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita dapat menemukan makna kehidupan kita, sehingga kita dapat bahagia melangkah untuk dapat menjadi berkat, dapat menjadi saksi demi kemuliaan nama Tuhan. Kita senantiasa berbahagia karena ada firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, bersukacitalah senantiasa. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus sendiri sudah memberikan teladan
penderitaan untuk kebahagiaan para sahabatnya, dan Tuhan Yesus Kristus menjalani penderitaan itu dengan bahagia. Dan di dalam firman-Nya sudah disampaikan, marilah kita mengucap syukurlah dalam segala hal, bersukacitalah senantiasa. Kita bisa bahagia dalam apapun kondisi hidup kita ketika kita memiliki makna di dalam hidup kita. Kita bermakna untuk dapat membahagiakan orang lain, dapat menjadi berkat, dapat menjadi saksi demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.